Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sedang ramai di dunia maya maupun realita, kita lihat banyak warga negara Indonesia menjelang 17 Agustus ini mengibarkan bendera One Fish. One Fish bendera hitam dengan tengkorak dan tulang dua menyilang putih. Ini ramai dipasang oleh rakyat Indonesia menjelang 17 Agustus. Banyak dilansir, ini adalah bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat kepada hukum, kepada kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada mereka. Ada juga mereka yang mengatakan bahwa ini adalah simbol ekspresi kebebasan sipil yang sudah mulai hilang. Menurut mereka, ini juga yang saya baca di platform media nasional. Terlepas dari itu, jika kita melihat siapa sih bajak laut, kalau kita lihat film Jack Sparrow gitu ya misalkan, bajak laut itu digambarkan seorang yang kejam. Bajak laut itu disimbolkan sebagai mereka yang melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Nah, kita akan membahas kali ini tentang bajak laut yang sebenarnya. Sebenarnya banyak informasi sejarah ya, karena dimenangi oleh kapitalisme dalam hal ini Amerika dan Barat, mereka membuat sejarah-sejarah itu yang menguntungkan mereka. Yang baik dibuat buruk, yang buruk dibuat baik dan sejenisnya. Jadi begini, bajak laut yang terkenal di dunia itu adalah Barbari. Ya, Barbari. Atau sebenarnya inilah ada nama keluarga besar yaitu Barbarossa. Hal yang sama juga ada di Aceh yang disebut sebagai Panglima Laut. Bahkan sebagian mengatakan orang-orang kafir itu orang Portugal, dia juga sebagai bajak laut perampok, yaitu Malahayati. Ya, kalau tidak salah yaitu di Aceh. Kemarin saya bertemu dengan kawan yang dari Aceh, wah ternyata Malahayati itu populer juga di Aceh. Itu juga disebut dengan bajak laut, mohon maaf. Kembali lagi ke bajak laut internasional ini yaitu Barbari atau nama lain adalah Barbarossa. Jadi Barbarossa ini adalah Muslim bersaudara, yakni Khairuddin Barbarossa dan Arus Barbarossa. Sejarahnya terkenal sebagai pahlawan Muslim dalam melawan kekuatan kolonial Eropa dan melindungi komunitas Muslim yang terancam pada waktu itu. Dan ada juga namanya Jack Sparrow. Ya. Jack Sparrow. Ini nama aslinya adalah Yusuf Reis. Dia memang benar, dia adalah perompak awalnya, yaitu bajak laut Inggris, namun dia masuk Islam. Banyak melindungi komunitas Muslim dari pengusiran di Eropa pasca Inkuisisi Spanyol. Yaitu oleh Ratu Isabella, kaum muslimin dibantai di Spanyol, lalu mereka melarikan diri ke laut-laut. Nah, ini dikejar oleh pasukan Spanyol, namun dibantu oleh Jack Sparrow, yaitu Yusuf Reis. Dia adalah seorang panglima pasukan Inggris pada waktu itu, namun dia masuk Islam. Nah, aslinya simbol bendera tengkorak dengan tulang itu bukan tengkorak seperti yang kita lihat sekarang, yang disimbolkan oleh Barat. Ya, ini adalah framing bahwa bajak laut itu menakutkan, bajak laut itu membuat mudorot, bajak laut itu membunuh, bajak laut itu melindungi orang-orang yang melawan negara kolonial pada waktu itu. Sebenarnya simbolnya itu adalah bulan dan bintang seperti simbol Khilafah Utsmani, dan sebagiannya yaitu panji-panji Rasulullah yang berwarna hitam dan putih. Nah, dibuatlah oleh sejarawan-sejarawan Barat untuk membuat framing, monstering pahlawan-pahlawan Islam. Salah satunya adalah ini. Menurut Profesor Idris Boston,
dari Istanbul University, Khairuddin Barbarossa kemudian diangkat menjadi admiral yang selanjutnya menjadi inisiator berdirinya Angkatan Laut Turki Utsmani. Jadi kekhilafan Turki Utsmani. Ketika Sultan Selim I digantikan oleh putranya Sultan Sulaiman, Khairuddin Barbarossa diangkat menjadi komandan angkatan lautnya. Karena kehebatannya itu, ia dijuluki sebagai singa laut Mediterania yang dihormati kawan dan ditakuti lawan. Melihat laut Mediterania yang dikuasai Kesultanan Turki Utsmani pada tahun 1538, Paus Paul III mengorganisir pasukan laut sebagai bagian dari tentara salib. Dipimpin oleh seorang pelaut asal Genoa, ya, bernama Andrea Doria yang didukung 250 kapal perang. Kemudian mereka saling berhadapan dalam pertempuran itu. Pasukan Doria bertemu dengan pasukan Khairuddin Barbarossa yang hanya didukung oleh 122 kapal. Jadi 250 kapal perang salib berhadapan dengan 122 kapal Barbarossa. Pada 28 September tahun 1538 di Preveza. Dalam pertempuran ini kapal pasukan salib ditenggelamkan. 30 kapal ditahan, ya, tapi tanpa kehilangan satu kapal pun dari Barbarossa. Dan sekitar 1000 pasukan salib ditahan. Hebatnya Barbarossa ini sudah melawan 250 kapal perang, 10-nya ditenggelamkan, 30-nya ditawan, 1000 pasukan salib ditahan, dan anehnya tidak ada satupun pasukan dari Barbarossa yang hancur. Hebatnya ini, makanya dia dikenal luar biasa. Nah, atas prestasinya ini, Khairuddin Barbarossa kemudian diundang ke Istana Topkapi oleh Sultan Sulaiman untuk menerima anugerah Kaptan Idirya atau Chief of Admiral atau Panglima Angkatan Laut Turki, sekaligus sebagai Beylerbey atau Governor of Governors Turki Utsmani di Afrika Utara. Kemudian kawan-kawan insan fillah, Khairuddin Barbarossa dikenang di samping sebagai pahlawan Turki Utsmani, kehebatannya juga disejajarkan dengan nama besar Sultan-Sultan Turki Utsmani seperti Muhammad Al-Fatih, Sulaiman Al-Qanuni yang membuat konun dan sebagainya. Jadi insan fillah rahimakumullah, bajak laut sebenarnya adalah Angkatan Laut Khilafah Turki Utsmani. Jadi saya ulangi bahwa bajak laut sebenarnya adalah Angkatan Laut Khilafah Turki Utsmani. Ya, mereka sangat ditakuti di Eropa. Mereka adalah pembela kebenaran dan pembela komunitas Muslim yang diusir bahkan diancam hukuman mati oleh Eropa pada waktu itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan informasi yang benar, lihat referensi dulu yang benar. Kenapa? Karena sejarah sudah mulai dirubah. Untuk apa? Untuk kepentingan penguasa. Kebetulan yang berkuasa tentang dunia sekarang adalah kapitalis Eropa, Amerika, maka mereka membuat sejarah-sejarah itu yang menyudutkan lawan politik mereka, yaitu Islam. Demikian semoga dapat dipahami.